Nekat, Sahara bayar preman buat celakain Yamim. Untung Yamim jago bela diri. Oh, Sahara bener-bener nekat. Diancam itu. Alah, mereka ngancam saya. Emang siapa mereka berani ngancam saya? Suruh mereka makan nasi yang banyak kalau ngancam saya. Makanya saya bilang ke pengacaranya si S itu loh, Nasrul. Hari Selasa saya antar Pak Yai pulang ke rumah. Saya mau tahu siapa yang berani nolak. Halo guys, aku punya produk parfum nih yang mungkin ini udah nggak asing lagi ke kalian, yaitu produk dari Scarlett ya. Nah ini sebenarnya di supermarket pun ada, karena dia udah ada di minimarket manapun ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen lebih murah, kalian bisa langsung aja beli online. Dan balik lagi sesuaiin sama aroma kalian. Dan dia bagus banget sih, bisa ketahanannya sekitar 6 jam ya. Yang aku coba sih ya segitu. Itu dari hasil pengalaman aku. Bebas kalian mau pilih varian apa ya. Karena di sini dia sudah bilang extract the parfum, yang artinya bisa tahan lebih dari 6 jam. Teman-teman yang mau check out langsung aja di bawah video ini. Hari ini kita bakal bahas Sahara yang nekat bayar preman buat Caimin pulang ke rumah gitu kan. Seperti apa videonya? BTW kalian ada saran ide konten nggak teman-teman? Ini aku udah nggak ada lagi ide konten. Ya semoga besok ada yang viral ya. Karena kita tahu sendiri, gosip di Indonesia itu gak pernah mati. Drama di Indonesia itu gak akan pernah habis. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nekat, Sahara bayar preman buat celakain Yamim. Untung Yamim jago bela diri. Oh, Sahara bener-bener nekat. Emang videonya kayak gimana guys? Kita lihat ya videonya. Barusan ada yang inbox gue dibilang kayak gini, udah sih Kak, jangan posting-posting lagi video Yamim dengan Sahara, biarkan mereka semua berdamai karena damai itu indah. Bukan gue nggak cinta damai ya, tapi masalahnya kalau Yamim baikan sama Sarah tanpa proses peradilan itu gue yang nggak terima. Masalahnya gue yang ikutin kasus dia tuh dari awal, dari zaman si Sarah posting-posting Yamim pakai tongkat di Igoy. Dari sebelum ini naik terblow up ke media seramai ini, kalau damai begitu aja gue nggak terima anjir. Gue susah menjelaskan mau ngomong sama kalian bagaimana, tapi parah kali loh mulutnya itu parah kali. Dia harus dikasih pelajaran, betina itu harus dikasih pelajaran agar supaya dia mengerti dia tidak ada kuasa di dunia ini. Sakit. Kalian dengar sendiri mulutnya tuh semenyakitkan apa. Mulut gue kalian tahu kan, mulut gue ini bejat, mulut gue kotor, tapi dia lebih. Kenapa Mim? Kau aja orang nggak mampu, kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini, aku masuk rumah kau sini. Oh sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Jangan pergi, Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ini kata-kata yang nggak pantas sih. Di depan mahasiswa bilang Yaimin adalah dosen CBL. Ya, sebenarnya kita udah pernah bahas ini ya. Lanjut aja deh. Ayo. Dengerin. Ayo dengerin. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin ya. Kapan saya nyabuli kamu? Baru ini netizen ini berasa bahagia dan terima kasih kepada Denny Sumargo karena sudah memberikan ruang kepada Yaimin untuk mengklarifikasi, menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara beliau bersama dengan tetangganya Mbak Sahara. Dan kita mendapatkan fakta-fakta yang sangat luar biasa dari permasalahan ini. Namun ternyata Denny Sumargo juga bukan hanya memberikan ruang kepada Yaimin, tetapi juga kepada Mbak Sahara. Yang dinilai oleh netizen ini kok nantinya kita akan merasa bingung apakah ini yang benar yang mana, apa Yaimin atau Mbak Saharanya. Karena yang pertama di-up adalah videonya Yaimin. Ya pasti Mbak Sahara yang sebagai lawan permasalahannya ini pasti akan membuat statement-statement yang akan akhirnya menyampingkan ataupun kembali lagi menyudutkan Yaimin ini. Seharusnya kalau ingin netral harus di-up bersama-sama, bukan satu persatu. Videonya kayak gini aja sih teman-teman. Ini clickbait berarti ya. Clickbaitnya menarik ya. Kita tidak menemukan adanya preman. Ini dia video yang aku kesal.
Tapi gak apa-apa, kita lihat komentar-komentarnya. Gak ada kata damai, titik. Sarah harus pakai baju oranye. Tapi sebenarnya aku tahu sih kenapa muncul narasi yang dimana Sarah menyewa preman. Ini ada salah satu video nih ya. Kalau Yaimin itu digeruduk ya sama masyarakat gara-gara omongan dari Sarah. Ini dia salah satu video yang bisa aku tampilkan buat kalian semua. Let's go. Kalau siapa yang hadang saya, berarti ormasku juga turun. Bahasanya. Orangnya, Hah? Pak Ya itu kan pindah tuh. Nah, settingan seolah-olah pindah. Tapi hari Selasa saya antar pulang, Pak Yai udah mau. Tadi kan Pak Yai telepon saya. Oh, Bang udah berkontak langsung sama Sudah. Pak Yai. Pak Yai bilang pokoknya hari Selasa setelah diperiksa polisi saya pulang ke rumah, abang antar ya. Saya bilang saya antar Pak Yai. Ya. Biar saya juga mau tahu yang larang siapa dulu. Iyalah. Soalnya udah ngancam-ngancam gitu, tapi tetap hati-hati loh Bang kalau sendiri. Saya kan tidak sendiri, anak-anak adik-adikku datang dampingi. Enggak kayak sekarang, ini kan kemana-mana sendiri baliknya gitu. Oh enggak, Pak Yai pulang tak dampingi kok. Bang Udin ini loh yang sejak diancam itu. Alah, mereka ngancam saya, emang siapa mereka berani ngancam saya, bro. Suruh mereka makan nasi yang banyak kalau ngancam saya. Saya tadi guyoni ke Nasrul toh. Saya bilang ke Nasrul gini, Nasrul, kau bilang gitu ke klienmu, dia berani ngancam saya, suruh makan nasi yang banyak. Nasrul bilang, waduh, lo iya, makan nasi yang banyak. Saya lawan. Tapi Nasrul udah ngomong ke ketuanya, ketua LBH, jangan berani-berani gitu, mau jumpa si nekat. Udah dikasih catatan sampai Nasrul. Nasrul tuh udah kasih catatan. Nasrul udah kasih catatan ke ketua timnya, jangan ngancem Bang Udin, berarti dilawan. Nah, tapi ketua timnya memang tidak berani nyentuh saya. Ini ceritanya kuasa hukum versus kuasa hukum gitu. Main keras. Ini ngeri kali. Kan Bang Zaki nggak se-anu itu kok, nggak se-ekstrim itu. Iya, saya padahal tantang dia, saya tantang gini lah, panggil aja ketua timmu lawan saya. Kacau saja aku, gak berani tiba. Makanya saya bilang ke pengacaranya si S itu loh, Nasrul. Hari Selasa saya antar Pak Yai pulang ke rumah. Saya mau tahu siapa yang berani nolak. Oke Bang, siap Bang, abang pulang antar aja lah. Nanti ketua LBH udah tahu kok abang yang antar pulang. Kalau tak antar pulang terus piye? Ya nggak ada yang berani Bang. Lo nggak apa-apa, datang aja Harusnya abang nggak usah bilang. Bukan saya bilang baik-baik. Saya antar pulang. Saya antar pulang. Saya bilang ke pengacaranya, ke Nasrul sampai dan kawan-kawan. Tanggal 7 saya antar pulang. Saya minta kalian hadang ya, atau kalian apa? Cegat saya lah. Cegat saya buat antar pulang. Nggak berani Bang. Kenapa nggak berani? Baru-baru enggak. Agustian Sandi ikut juga. Enggak. Kalau itu khusus tugasku. Jadi Agustian itu kerjaannya di media, muncul di media, sama laporan di Pidu, di Tipiter. Tapi sisanya urusan saya. Udah ada pembagian tugas bro. Makanya kau Dodi masuk kuasa nanti. Iya, aku kemarin mikir Bang Dodi lah biar bisa backup Bang Nasu, Bang Udin. Iya, aja. Nanti surat-surat biar nanti surat-surat kau yang urus. Saya tuh sengaja. Kenapa saya bilang ke pengacaranya si X itu, saya yang nganter pulang Pak dosen. Saya sengaja buat pancing. Kalau mereka berani ribut sama saya ambil kroni-kroni, habis sumpah demi Allah, tak lawan kok. Ternyata pengacaranya si S Nasrul bilang, aduh, ketuaku ndak berani Bang. Lo ndak apa-apa, biar dia muncul aja. Sabotake tak kampleng aja. Dua botak. Iya, tapi ternyata si ketua timnya nggak sefrontal itu, nggak berani dia. Ya kira enggak kok.
Kenapa? Aku nggak mungkin pakai tangannya sendiri. Kenapa dia nggak berani frontal lawan saya? Saya tanya ke Nasrul tadi, kenapa ketua timmu nggak berani frontal lawan saya? Nggak dijawab coba. Jawab. Gak mungkin bang. Beda lagi. Kalau misalkan dia punya masa kan pasti apa ya? Cari-cari ngono loh. Kalau abang kan udah ada tuh yang loyal. Iya, saya bilang kan dari awal kita mengurus hukumnya, jangan nyentuh orang pribadi. Tapi kalian nyentuh saya pribadi, saya lawan. Menutup. Ya wes itu lawan deh besok. Coba lihat sih. Gitu. Kalau mau nyerang saya pribadi ya percuma. Kalau saya ngomong hukumnya. Tapi kalau saya nganter Pak Yai pulang, nggak ada yang terima, ada yang nggak terima ya pasti ribut, pasti kacau di TKP. Karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Wong itu punya rumah sendiri kok. Itu mobilnya banyak yang ST-an ya bang. Mobil apa? Mobil rentalnya. Waduh, nggak tahu saya itu. Waduh. Pokoknya hari Selasa setelah Pak Yai. Waduh, mobil rentalnya banyak surat. Apa tuh? Surat apa tuh? Kemarin kita udah bahas juga masalah mobilnya Sahara ya, teman-teman. Google Maps ini videonya ya. Kalau ada yang komen kalau suratnya ya, itu tapi nggak tahu ya. Itu masih dugaan dari netizen ya, karena sampai sekarang belum ada klarifikasi apapun. Dan di sini Yaimin mau pulang aja sampai dia takut sampai mau dikawal sama abang ini. Ngeri kali ya. Ini orang Madura aja bela Pak Yai, karena Pak Yai memang sepatutnya dijaga dan dibela. Ambon keras, jangan salah ya, mereka suku Madura, Maluku juga punya. Apalagi kalau orang-orang baru, Kedah yang bertindak menyalah. Dukung Pak Yai dan Bu Ros. Kalian penasaran nggak teman-teman isi rumah dari Pak Yai Mim di Malang nih? Ini rumahnya teman-teman nih. Ini berarti ini Mas ya, kalau kita lihat dari looknya ini tuh semi-semi industri. Ini rumah yang ditawar 15 miliar teman-teman. Gitu Betul. Karena memang dari dulu sebenarnya Yai Mim itu pengen punya tempat tinggal yang dia semi industrial dan beliau nyaman di sini. Jadi ya, jadi begini deh. Dari tahun berapa mungkin Mas ini Yai ada di Kalau si tanahnya udah lama ya Mbak ya. Cuman bangunnya baru mungkin berapa bulan ya? Nggak ada setengah tahun insya Allah. Siap. Jadi memang baru ya hitungannya ya? Hitungannya masih baru, jadi masih cat-cat dan semua masih gres-gres seperti ini. Siap. Kita sambil ke sini. Oh, ini spot apa nih Mas nih di tengah sini? Ini spot ruang tengah. Jadi seringkali di sini buat ngaji, buat bercengkrama. Kemudian kalau mahasiswanya lagi belajar, seringnya di sini, Mbak. Siap. Kita lihat ini apa? Koleksi sepatu ya Mas ya? Iya, di sini sama yang di atas ada koleksi sepatu. Siap. Berarti ini hitungannya ruang tengah ya Mas? Ruang tengah. Ada ininya juga ya, semi garden gitu ya? Siap. Kita lihat di sini. Nah, pemirsa inilah ternyata dalam rumahnya Yaimin tuh seperti ini ya Mas ya? Siap Kak. Tapi mungkin yang tinggal di sini tuh siapa aja sih Mas? Jadi yang sementara di sini selama ini sih Yaimin dengan istri, dengan mbak saya. Tapi kalau Yaimin sedang keluar kota, insya Allah saya atau tim saya di sini Mbak. Siap. Apalagi ini kan juga masa-masa kasus dan belum begitu clear sampai ketok palu ya. Jadi ini ada masa-masa tegang. Teman-teman berjaga di sini gantian sama saya. Ini apa Mas? Oh, ada wayang juga ya? Iya, jadi kemarin yang sempat pencinta wayang juga Yaimin. Mainan wayang bersama KDM ya ini nih yang dimainin nih. Oke. Iya. Suka juga berarti ya? Betul, karena selain juga memperdalam religi ya. Ini Yaimin kan juga ini budayawan dan lain-lain. Seleranya begitulah selain Hafiz ya. Jadi ya begitu. Yang itu apa Mas? Itu keris ya atau? Keris Kak. Cuman kan saya juga nggak pernah pegang, nggak pernah ngeluarin dan apa. Jadi ya nggak tahu. Iya. Oh beneran sporty ya Mas ya. Dilihat kita ada barbel juga di sini. Betul. Sama seperti itu tuh. Itu kan ada buat olahraga juga karena baik Yai maupun kakak saya kan suka olahraga. Siap. Oke, jadi difasilitasi di sini ya. Iya. Oke. Boleh kita ke atas? Siap. Mohon maaf agak licin. Iya, aman. Ya Pak. Aduh. Mana kamarnya guys? Nah, ini spot apa aja nih Mas? Boleh kita lihat mungkin? Oh. Cuman kamar biasa sih. Oh, ini kamar. Ini kamar. Kamar tim atau gimana? Enggak, memang kamarnya
Yaimi bersama Oh, ini kakak saya. kamarnya. Cuman apa? Mohon maaf berantakan. Kita bisa lihat yang bisa dilihat aja Boleh mungkin kah? ya. Tempat naruh barang-barang. Jadi Iya. beliau kalau cuci di sini, bercengkrama bersama kakak saya di sini. Dan nggak mau beliau sarungnya dicuciin orang, bajunya dicuciin orang, baju istrinya dicuciin orang. Kalau bisa beliau semua yang nyuci sendiri. Nggak ada mesin cuci. Jadi semua manual. Nggak ada mesin cuci, nggak punya mesin cuci. Kemarin ada beberapa mesin cuci dikasihkan ke pondok pesantren semua. Oh, di ini ya. Siap, betul. Unik juga ya Mas ya. Iya. Favoritnya adalah Siap. tempat cuci baju. Kemudian seperti inilah kondisinya ini ada di lantai 3 ya Mas ya. Siap. Ini rumah Yaimim bagus, tapi cucinya itu manual, itu udah jarang loh. Biasanya kan pakai mesin cuci kan. Ya mungkin tadi katanya hobi kali ya, hobi. Ya yang saya tangkap kan kesenangan sendiri gitu kan, mencuci manual ya. Kita lihat komentarnya, nyuci lantai atas. Gini ngapain Sarah ngikutin ke atas, pas Min nyuci itu rumah pribadi kok nyelonong ke atas. Enggak, maksudnya Yaimim tuh suka ngelihat ke bawah gitu, ngeliatin Sahara, katanya sih seperti itu. Tapi tadi nggak ditampilin ya, saya juga penasaran yang mana tuh yang dibilangin Sahara kalau Yaimim tuh suka teriak-teriak dari atas ya. Sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa, menurut gua dosen yang mau berinteraksi dengan muridnya di rumahnya, cenderung dosen tersebut orangnya kepribadian terbuka, ekstrovert, suka memudahkan urusan. Curiga dari kalangan militer ini, siap-siap wae. Dari banyaknya kata siap, kayaknya adiknya dari kalangan militer. Waduh. Karena tadi kan di video banyak siap. Ngomongin kalangan militer, ini ada salah satu netizen yang membandingin Mbak Rosida dengan Mbak Sahara, teman-teman. Nah, jadi kemarin banyak yang mendukung si Sahara. Terus si Sahara itu meremehkan sekali istrinya Yaimim. Padahal ternyata punya gelar dari keraton. Dan ya, udah jelas lah berpendidikan. Dari gayanya aja sudah kelihatan. Dari responnya menghadapi Kudanil seperti si Gurun ya. Lihat deh perbedaannya. Astaga, capek banget. Ini foto siapa sih di Awil? Sarah punya tato di tangan. Ini dia katanya anak pesantren loh. Bukan ya, berarti yang itu bukan dia, itu mirip aja itu Nek. Wajahnya cantik kali sewaktu jadi LC ya. Sahara ada komentar, nggak masalah. Iya, ini akun dia sih. Ya kita lihat. Mama bikin video ini menjawab komentare bolone Sahara, tapi sempat di take down. Untungnya mama screenshot ya. Kamu lihat di apa komennya? Nggak masalah. Sombong tenan. Nah sekarang ini ya, kalian tuh lebih baik jentianmu iku gawe wirid ndongakno Sahara supaya dosane iku dikurangi. Karena si Sahara itu punya dua masalah, masalah di dunia dan akhirat. Masalah di akhiratnya apa? Dia sudah memfitnah, memframing ngono orang yang sebaik Kyai Imin. Wes iku dosane masalah itu Gusti Allah. Jelas masalah Sahara wis gak ono ampune iku wis di netizen Indonesia. Tapi ini masalah dunia. Wes kena ini. Pasal siji ndak kena pasal liyane. Pasal liyane. Niku bacakan ya. Pasal 27 ayat 1. Unsur asusila maksimal 6 tahun denda 1 M. Karena apa? Asusila yang menyebarkan video ITE itu. Nah, pasal 27 masalah ITE ya. Ayat 3, video pribadi tanpa izin maksimal 4 tahun denda 750 juta. Ini masalah persekusi lagi. Pasal 351 KUHP penganiayaan 2 tahun 8 bulan. Luka berat bisa sampai 5 tahun. Iku kena kabeh iku. Pasal 170 KUHP kekerasan bersama terhadap orang atau barang 5 tahun sampai 6 bulan. Pasal 335 KUHP memaksa dengan kekerasan ancaman pidana 1 tahun dan denda. Pasal 28 ayat 2 menyebar kebencian, permusuhan terhadap individu, kelompok pidana maksimal 6 tahun denda 1 M. Nggak iso si jine kena si jine. Banyak ya? Ini nggak ada sebut-sebut lagi. Oknum orang Sahara itu harus dipenjarakan. Titenanot becek-becek olo ketoro. Opo jarene Yaimin iku sih bener. Oke, nih kata netizen kita ya. Jadi Sahara itu sempat berkomentar nggak masalah apa yang diomongin sama Mbak ini ya. Ya salah satu netizen lah kita bisa bilang ya. Next, ini netizen gak tahu deh ini nemuin. Ini netizen kita ini nemuin aja, kulitin terus Sahara. Ini lagi makan apa nih? Gaji ya. Makan bakso kotak soalnya. Gini tuan tanah, sawahnya digarap banyak orang.
Sudah enak-enak diangkat derajatnya dan ditutupin aibnya, malah dianya sendiri yang menolaknya. Modelan gini nuduh Yai Imim melecehkan, padahal dia bandingin istrinya Yai Imim sendiri jauh, nggak ada apa-apanya. Ini gini-gini santri ya teman-teman, ini gini santri tuh ya. Kalian lihat santri dari Bojong apa itu ya, lupa saya guys. Jadi guys, videonya sampai kayak gini aja ya. Simple aja ya, singkat aja. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. BTW kalau kalian ada saran konten yang kasus yang lagi viral, kalian bisa langsung aja tag aku ya teman-teman, atau tulis di kolom komentar. Aku bingung banget nih besok kayak bahas apa ya. Aku salam, undur diri dulu. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.